Colombo makin terginas di Serie B, AC Milan akhirnya ambil keputusan. Raksasa Liga Italia AC Milan akhirnya memutuskan masa depan Lorenzo Colombo usai boomer muda berusia 19 tahun itu tampil terengginas dalam masa peminjaman di klub Serie B SPAL. Nama wonderkid Rossoneri Lorenzo Colombo menjadi salah satu tumbal agresifnya manajemen Rossoneri dalam mendatangkan wajah anyar di San Siro awal musim ini. Keputusan menyekolahkan Colombo ke klub Serie B SPAL tak lepas dari keinginan manajemen AC Milan agar striker masa depan Italia itu punya menit bermain. Jika tak dipinjamkan, Colombo akan kesulitan dapat jatah merumput mengingat saat ini Rossoneri punya sosok Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud yang sulit tergantikan. Selain itu, AC Milan juga memboyong Pietro Pellegrini dari AS Monaco, alhasil kans Colombo untuk unjuk gigi pun semakin minim. Akan tetapi, setelah berjalan 11 pekan, Colombo langsung menyetel dengan SPAL, tercatat ia jadi tumpuan di lini depan dan membukukan 5 gol. Moncernya Colombo ini kasta kedua Liga Italia langsung direspons AC Milan. Menurut kabar terbaru dari Alessandro Giocabone, via Semper Milan, AC Milan sudah punya gambaran mengenai nasib Lorenzo Colombo di klub Serie B SPAL. Usai boomer jadi bahan pergunjingan lantaran ketajamannya, Rossoneri langsung mengutus delegasi untuk hadir di pertandingan SPAL versus Perugia yang berakhir 2-1 di tim tamu. Di sana, para utusan AC Milan melihat pertumbuhan Colombo. Setelah menonton langsung, Rossoneri sudah memutuskan bahwa Colombo masih akan tetap dipinjamkan lagi. Berbeda dengan musim ini, tahun depan Colombo akan disekolahkan ke klub Serie A agar sang boomer bisa terus meningkatkan kualitasnya sekaligus menjajal panasnya rumput kasta tertinggi Liga Italia. Colombo akan mengikuti jejak Tommaso Pobega yang juga saat ini dipinjamkan ke salah satu kontestan Serie A Liga Italia Torino. Mau tidak mau, Rossoneri memang harus kembali meminjamkan Lorenzo Colombo selain demi menambahkan menit bermain. Saat ini AC Milan punya alternatif lain untuk mengisi pos di lini depan. Dalam beberapa pekan terakhir, tim merah hitam dikaitkan dengan penandatangan striker anyar seperti Lorenzo Luca, Andrea Belotti, dan Darwin Núñez. Sandro Tonali belak-belakan soal banyak hal, termasuk tentang AC Milan, Stefano Pioli, dan Ibrahimovic. Gelandang AC Milan, Sandro Tonali membuat banyak pengakuan dalam sebuah wawancara yang mengungkapkan tentang waktunya di klub sejauh ini dan kehidupannya di luar lapangan. Sandro Tonali tampil fantastis sejauh ini bersama AC Milan setelah beberapa keraguan muncul selama musim panas tentang apakah dia akan dibeli secara permanen dari Brescia. Paolo Maldini dan Ricky Massara kemudian memilih untuk mencoba dan menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik setelah musim pertama yang mengalami beberapa kesulitan. Pemain internasional Italia U21 itu berhasil membayar kepercayaan manajemen AC Milan karena ia telah tampil lebih konsisten musim ini. Ia membantu tim meraih 10 kemenangan dalam 11 pertandingan pembuka musim Serie A. Kepada Star Calcio Sport, yang merupakan mitra situs hiburan olahraga resmi Milan, Tonali berbicara soal banyak hal dengan topik berbeda dengan kata-katanya. Ini petikannya seperti dilansir dari Semper Milan, Tonali menanggapi sambutan tepuk tangan meriah saat melawan Torino pekan lalu. Saya merasakan beberapa emosi yang luar biasa setelah kesulitan yang saya alami tahun lalu. Itu adalah perasaan yang sangat kuat dan tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya akan membawa kenangan ini bersama saya selamanya. Selama lockdown tahun lalu sulit untuk menciptakan hubungan di luar Milanello. Tahun ini lebih mudah, kami adalah grup besar dan muda yang semakin berkonsolidasi. Tonali berbicara tentang tendangan bebasnya melawan Cagliari. Ditanya tentang inspirasinya, Tonali menyebutkan sejumlah nama. Saya memiliki banyak idola, Gattuso, Pirlo, dan Kakak misalnya, tetapi Milan adalah idola sejati saya. Mereka selalu memiliki tim yang penuh dengan juara. Dimulai dari Paolo Maldini yang sekarang saya lihat setiap hari di lapangan. Tentang bermain bersama Zlatan Ibrahimovic, Tonali merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dengan Ibra itu adalah emosi, bahkan hanya melakukan sesi latihan pertama. Dulu saya seorang anak yang melihat dia bermain. Kini kami bermain bersama, terima kasih padanya, sungguh kegembiraan yang luar biasa. Tonali tak lupa berbicara tentang Stefano Pioli. Pioli adalah orang yang fantastis, pemimpin kami, katanya. Potensi ikuti jejak rival, fokus berburu Scudetto. Laga hidup mati akan dijalani AC Milan saat menjamu Porto dalam laga matchday keempat Liga Champions Kamis dini hari. Dalam laga yang akan dilangsungkan di Stadion San Siro tersebut, AC Milan selaku tuan rumah berada dalam kondisi terjepit. 3 kekalahan beruntun yang didapatkan AC Milan membuat tim berjulukan Rossoneri itu terpelosok di dasar klasemen grup B Liga Champions. AC Milan sejauh ini masih belum mampu mendulang poin sama sekali lantaran sudah kalah dalam 3 laga pembuka. Situasi itu membuat AC Milan terancam tersingkir lebih awal jika kembali gagal meraih poin yang matchday kali ini. Seandainya AC Milan kembali gagal meraih poin maksimal saat menjamu Porto, maka peluang mereka untuk bisa lolos ke babak berikutnya sudah tertutup.
Potensi tersingkirkan tim kedua meraih trofi Liga Champions terbanyak itu seakan menjadi kejutan musim ini. Terlepas hal itu, bukan berarti AC Milan telah gagal mendulang prestasi jika tersingkir lebih awal di Liga Champions. Hal ini dikarenakan peluang besar sebenarnya didapatkan AC Milan untuk meraih prestasi di Liga domestik. Performa berkebalikan memang dilakukan AC Milan saat mereka bertanding di kompetisi Liga Italia. Jika AC Milan sudah kalah 3 kali saat melakoni pertandingan babak penyisihan grup, maka nasib berbeda mereka alami di tanah sendiri. AC Milan sejauh ini tercatat belum pernah kalah sekalipun dalam 11 laga pembuka Liga Italia, torehan 10 kemenangan dan 1 hasil imbang, menjadi bukti performa luar biasa tim asuhan Stefano Pioli mengarungi Liga domestik. Kondisi yang diperlihatkan AC Milan menjadi pondasi kokoh bagi mereka untuk terus melesat bersaing di jalur juara Scudetto musim ini. AC Milan pun bisa mencontoh jejak Inter Milan yang tak lain merupakan rival sekotanya, seperti yang diketahui bahwa Inter Milan sempat gagal total dalam bersaing di turnamen Liga Champions musim lalu. Memiliki deretan pemain bintang ternyata belum menjamin Inter Milan bisa lolos dengan mudah dari babak penyisihan grup. Inter Milan bahkan harus tersingkir lebih awal sebagai juru kunci klasmen. Tim Nerazzurri tersingkir secara tragis setelah kalah saing melawan Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, hingga Shakhtar Donetsk. Meskipun harus tersingkir secara memalukan, Inter Milan berhasil memanfaatkan hal itu untuk bisa fokus bersaing solid dalam perebutan gelar Scudetto. Hingga pada akhirnya, Inter Milan mampu menjaga fokusnya untuk bisa meruntuhkan dominasi Juventus yang telah menguasai Scudetto 9 tahun terakhir. Antonio Conte pun secara brilian akhirnya mampu membawa Inter mengakhiri paceklik gelar juara Scudetto yang telah berlangsung 11 tahun. Hal yang sama juga berpeluang diikuti AC Milan jika mereka bisa mengambil hikmah, semisal gagal total di ajang Liga Champions musim ini. AC Milan punya peluang lebih untuk bisa lebih fokus untuk memenangkan Scudetto yang terakhir kali dimenangkan pada tahun 2011 silam. Dengan tenggat waktu yang hampir selama 11 tahun, AC Milan bisa mengikuti jejak Inter Milan memenangkan gelar Scudetto akhir musim ini nanti.